saya ke ini agak kisah dikit deh. Ya. Ya, nggak kelihatan. Kelihatan. Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita nih. Kita lagi nungguin jadwal siaran malam minggu. Bukan kita sih, saya. saya mau nungguin. Nungguin jadwal. Habis itu kebetulan ada dua penyiar senior nih pengen kita sandra dulu, pengen kita tanya-tanyain. Ada Mbah Wongso. Yes. Assalamualaikum. Oke. Terus juga ada Teh Bella. Assalamualaikum. Nih, pasti kan pada penasaran ya sebenarnya ada Baraya kita itu atau pendengar dari luar dari Baraya juga sebenarnya pengen tahu nih. Ya. Iya kan? Katanya Simba ini siaran dari kapan sih kata gitu kan? Waduh, kok udah kolot tapi masih aja siaran sendirian lagi, megang komputer canggih berarti kan gitu kan Pak. Terus Teh Bella juga nih sebenarnya siaran dari kapan kita pengen tahu. Nah sekarang ini kita pengen kupas, pengen kita klet. Ngupas apa sih ngupas? Hah? Ngupas apa sih? Diklet nih kalau misalkan nih kayak gini nih ada kulit kita kupas kita Kayak kambing gitu loh, kayak Iya. kambing. Diseset. Pokoknya begitu. Kita pengen tahu lebih dalam. Pertama dari Mbak dulu nih. Mbak, Ya, silakan. nama asli kan ini boleh nggak kita kasih tahu nama aslinya? Boleh. Iya. Boleh. Karena kan selama ini kan orang pada nggak tahu namanya Mbak Wongso. Jadi kalau kita Taunya Mbah Wongso yang omot-omot, omong keot. Tapi nama aslinya, Nah, coba nama aslinya Mbak. nama asli Ah, dari orang tua itu Muhammad Yusuf Toyani. Woi. Namanya aja sebuah doa yang bagus banget namanya. Muhammad Yusuf Toyani. Toyani Iya. bin. Nah itu Toyani itu Oh ya, Libin. nama asli dari Oh. kedua orang tua ya, bapak sama ibu Haji Tohir dengan Bu Taryani. Oh, berarti Toyani. Singkat. Kalau mau Tegal udah tahu semua keluarga Toyani itu siapa. Nah, ini Nah, terus Mbak sekarang umurnya berapa Mbak? alhamdulillah sudah 70 punjul 1. Hah? 70 tuh punjul 1 alias 71. Punjul itu lebih. 71. Nah, Oh, tapi kelihatannya kok kayak umur 36 ya? aduh. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong si Mbak nih pernah dibilang ganteng loh. Mbak, abis itu dipanggilnya abang. Ih abang ganteng banget. Ada lah pernah. Ada, tapi gantengnya pol. Udah nggak ada habisan. Kenapa? Gantengnya pol. Gantengnya pol abis. Iya. Dari jadinya udah Nggak bisa nambah lagi. Iya, jadi nggak ganteng banget gitu. Iya. Terus si Mbak nih masuk ke dunia broadcast. Iya. Iya kan? Itu dari tahun berapa sih Mbak? Habis itu masih ingat gak radionya apa dulu pertama kali Mbak? Anda boleh tahu. Ceritanya. Itu dari Mbah Wongso masih muda remaja. Dan memang ini semuanya itu didasari dengan jiwa ya, adalah mempunyai jiwa seni. Oh gitu. Kalau di Mas Abi kan ada itu apa pengabdi seni. Oh gitu. Lagunya gimana Pak? Akan lupa ya. Kalau bunyinya mah ya ada sedikit. Iya. Itu dari tahun berapa Mbak?
itu sekitar tahun 65 lah itu. 65. Sampai udah di daerah Chelsea 65 apa? Bukan, saya masih di daerahnya. Di mana? Itu yang Jawa. ada nyanyiannya Balapulang, Mas Jun itu yang nyanyi itu. Balapulang Tegal. Oh, Tegal. Nama kampungnya Balapulang. Nama kampungnya itu. Iya. Itu sampean di sana itu gimana ceritanya supaya kok jadi suka sama radio sampai siaran gitu loh. Oh, Tahun 65 kan 65 radio lagi in loh. betul. Lagi in karena Tapi tahun 65 itu orang yang punya radio aja sedikit. betul. Itu informasi semua ada di radio. Oh, itu. Yang punya TV apalagi lebih sedikit banget. Orang TV itu baru ada di Jakarta hitam putih. Hitam putih. Warnanya hitam putih. JPC. Nah, yang pakai hordeng gitu. iya, pleret gitu. TV-nya gede kayak lemari. Tapi tetap gambarnya 24 in. Ini ngomong-ngomong yang nonton tahu nggak sih? Kalau tahu pasti ketahuan umurnya. Iyalah, kalau orang dia tahu TV yang pakai TV JPC yang pakai hordeng, Iya. yang pakai apa namanya? Pintu krim yang itu. Iya. Pintu lipat. Nah, nanti ketahuan umurnya nggak jauh sama Bawongso. Tapi di zaman saya udah ada itu, masih ada zaman saya juga. Ya, Masih ada. Ada, Masih tapi ada. cuma untuk pajangan. Maaf, pajangan. Udah ketinggalan Masih ada. jauh. Ya, Bang Alpi, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Di posisi lagi di mana emangnya? Terus juga ada siapa? Mama Lulu, ada Teyati, ada Bang Alek, ada Mama Aldi juga. Oke deh ya. Lanjut lagi Mbah. Itu Mbah tahun 65 langsung siaran. Bukan, saya itu gerak masih sekolah. Nah, Masih terus kan, lah kan saya nanyanya Mbah siarannya kan. Kita mulai siaran Ah, itu waktu zamannya ada Mbak Mas Raka Dani, ini guru SMA 1 Oh, di negeri Selawi. oh, Itu radionya kalau nggak salah itu radio khusus sekolah ya. Tapi waktu itu yang ngekin itu lagu-lagu dangdut. oh gitu. Iya. Itu di tahun Dari mulai tahun 63. 63. Iya. Dan sampean ditawarin jadi penyiar itu gimana, apa ditawarin apa tiba-tiba pas begitu sampai lagi ke radio walah nggak ada yang siaran langsung bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Apa gimana itu? Ini ya kita bisa kupas balik ya. Kalau seseorang berjiwa seni Nah, ingin menyampaikan seninya itu biasanya kalau nggak nyanyi ya juga ya siar. Dan yang apa yang dicari waktu itu penyiar radio nggak usah dibohongi, itu dari lubuk hati Mbak Wongso sendiri itu ingin perbanyak silaturahmi itu. betul, Nyari nyari saudara. nyari saudara. Banyak teman. Teman. Tapi waktu itu ya masih belum ada secanggih sekarang. Ada Facebook, ada YouTube. Nah ya. itu Mbah gimana ceritanya tuh bisa masuk ke radio itu gitu? Nah itu panggilan jiwa ya, panggilan. Iya, maksudnya sampai tuh tadi Langsung tawarin, nyelonong begitu apa gitu saja? ditawarin apa menawarkan diri. Boleh kata Mbak Wongso kalau di daerah sini itu menawarkan diri terang-terangan. Oh iya, oke. Menawarkan diri. Betul, menjual diri lah Ya, gitu kan. dan itu ya pastinya itu kalau orang yang datangnya dari lubuk hati tanpa memikirkan dibayar berapa juga ada. Soalnya tujuannya cuma satu, perbanyak silaturahmi. Tuh, nah Mbak, ini tahun 65 juga ya, tahun apa tadi? Tahun 65. 65, tahun 65. 65 Mbak itu cara siarannya gimana sih dulu Mbak? Waduh, kalau dulu Coba kasih tahu di bayangannya dulu. dalam studio itu nggak ada kayak sekarang sendirian ke jalan. Kalau dulu tuh ada
3-4 orang. Lebih banyak apa? Wah, Mau itu. siaran aja pakai 4 orang, kalau kita 1 orang nggak bisa. Bisa ya. Itu sekarang zamannya bawong itu nggak ada. Itu yang namanya kaset itu kayak lemari pajang. Nah, itu pembagiannya gimana ceritanya bisa sampai 4 orang? Nah itu yang milih lagu satu, terus yang satunya lagi yang terima. Kalau dulu kan pakai telepon apa ya, kalau dulu tuh pakai lembaran itu ngisi formulir. Atensi. Oh itu dikumpulin dulu. Yang minta lagu ini berapa orang, lagunya disiapin sama yang milih kaset itu. Terus ya kan paling enggak kan ya pada kala sampai 120 atensi. Nah, terus habis itu yang diputerin berapa lagu, Mbak? Yang diputerin cuma 10 lagu. Nah itu berdasarkan Sisanya kemana itu? berdasarkan apa? Sisanya kemana? Atensinya itu kan ada yang permintaannya lagunya sama. Oh berarti Jadi bisa- pertama yang itu banyak. pihak radio itu nyebar untuk acara hari ini dangdut, ini lagunya ini. Anda bisa pilih. Oh, udah diprogram. Oh, udah diprogram. Iya. Jadi kasih tahu nih lagunya apa aja. Iya. Terus habis itu yang itu atensi beli. Beli. Oh, dulu berapa tahun lalu? Tahun Apa seringgit, 2 ringgit? Malaysia kali itu ringgit tuh rupiah. Perak kali ya perak. 250 perak tuh. Oh, 250 perak. Makanya satu orang kadang-kadang bisa 5 atensi. 250 perak termasuk gede loh, mahal loh. Iya. Karena waktu itu saya masih sekolah SD aja, jajan saya itu cuma 1.000. Itu tahun Kalau berapa? 40. Berarti kan enggak 1.000 udah gede. enggak 1.000. Cuma 500 apa 200 perak. Berarti Bang buat itu mahal ya. Mahal banget berarti. Mahal. Sampingnya yang Kayaknya kalau 250 perak itu zaman dulu bisa beli apa, Mbak? Salah kali, Mbak ini agak lupa nih. Oh. Kaca 65 masa 250 mahal. 250 sampai terakhirnya saya keluar dari pendidikan, waktu itu saya masih pendidikan SLTA ya, itu 1.000. Lanjut. Misalkan hari ini lagunya ABCD. Nah, terus habis itu langsung nih yang mau mesen lagu langsung beli. Iya, Habis tulis. Nah, misalkan sampean siaran jam berapa biasanya? Biasanya Pulang itu sekolah apa sebelum sekolah, kakak sekolah? sore ya, Sore. menjelang maghrib. Nah, misalkan Pulang itu, sekolah. berarti itu semua atensi yang masuk Udah terkumpul. udah terkumpul langsung dipilih-pilih lagunya yang Pilih-pilih, mana iya, sama pilih. gitu. Habis itu dipilih yang paling banyak. Enggak, ya gitu. Yang cuma yang ngerangkep lagu-lagunya. Oh iya kan lagunya dari susun ya. Ya, Oh iya. Makanya itu enggak segampang sekarang, ya kan? Dulu IT-nya masih ya tip aja, tip recorder itu ada berapa biji? 3 biji itu. Yang satu buat mindahin lagu, yang satu lagunya itu siapin 3. Tapi kalau zaman dulu pakai backsound nggak sih? Enggak. Backsound. Enggak pakai backsound jarang. Nggak ada. Bukan pakai backsound ya? Nggak ada Ada pakai backsound. backsound. Iya, makanya kalau pakai backsound kan pencet dulu lagu backsound. Iya. Terus habis itu udah selesai muter lagi. Nah, belum pas lagi muternya kelebihan lagi. Ya, itu. Bisa jadi kalau biasa. Bisa, iya kan? Iya. Gitu. Nah, terus nih tadi kan ada berapa? 4 orang atau 5 orang tadi? Iya, ada 5 orang, 5 orang. 4 orang kita. 4 orang. 4 orang, Nah, dah. pembagiannya pertama yang ngumpulin atensi, Iya. ya kan? Nah, terus yang kedua Yang milih kaset-kaset ataupun ada juga yang piringan hitam ya. oh gitu. Hmm. Oke, terus yang ketiga Ketiga yang nyodorin ke penyiar. oh ngomongin penyiar. Berarti penyiar tetap satu. Tetap satu penyiar. Tetap satu. Contohnya berarti 3 orang. Oh, waduh, ribet banget ya hidup dia ya. Gitu. Untung zaman itu saya belum ada. Aduh, saya ampun dah. Aduh, aku juga belum lahir. Iya, aduh. Kalau misalkan saya ditawarin siaran tahun 65 saya angkat tangan dan nggak bisa.
Lah, saksi hidupnya yang sampai sekarang yang namanya penyanyi Najib itu Oh, Tempo Gula Batu itulah setiap malam apa itu keluyurannya sama Mbak Wongso. Oke Mbak, kita balik lagi. Itu tahun 65 Mbak nawarkan diri untuk siaran di sana. Iya kan? Oke. Itu dulu kan cuma bisa komunikasinya berdasarkan surat ya. Iya, betul. Iya kan? Mbak waktu itu masih SMA. ABG berarti. Iya, Waduh. ABG terus itu kira-kira pendengarnya siapa Mbak? Sampai waduh, ya zaman itu tuh yang dibilang tadi Anda itu TV aja cuma ada yang di Jakarta, semuanya itu radio itu setiap rumah ada. Main gede-gedean lagi. Oh, main gede-gedean lagi ya. Salonnya, ngebasnya. Bener, kalau zaman dulu kita punya radio wajib digedein biar tetangga pada denger. Iya, kasih gratis. Kalau kita kecilin pelit banget. Iya. Ngomongnya begitu memang ya. Oke, Mbak tahun 6 itu sampai tahun berapa Mbak di radio itu Mbak? Itu sampai ya cuma sebentar kita keluar dari sekolahan, di samping kita ngajar ya di madrasah, terus habis kita boleh katanya merantau lah ke Jakarta. Langsung off itu. Itu tahun berapa itu? Tahun 70. Tahun 70. Akhir tahun 70 tanggal tahun 71 Januari itu malaria meletus di Jakarta. Berarti tahun 71 Januari tahun 71 sampai baru nyampe di Jakarta. Betul. Nah, sampai kemarinnya jalan kaki apa naik sepur? Kalau nggak salah tuh busnya ada bus malam. Kalau waktu itu yang namanya bus malam itu masih pilih-pilih. Satu hibah utama, belum gede. Oh, udah ada hibah, udah ada. Udah ada hibah waktu itu, cuma itunya aja. Itu ongkos berapa ke Jakarta? Oh, ongkos waktu itu berapa saya nggak inget ini ya. Saya itu naiknya bus Tio itu yang dari Pekalongan Jakarta. Ke Jakarta. Sendirian? Ada temannya ada. Terus sampai Jakarta tujuannya ke tempat siapa? Tempatnya kalau saya itu ya, tujuan ke Jakarta adalah ya cari duit. Iya, tapi sampai ada mau apa ada saudara di Jakarta, apa ada teman kenalan, apa memang nekat aja ke Jakarta? Bukan, jadi pastinya itu ada tujuannya. Kalau teman satu kampung banyak, cuman saya sendiri tuh masa iya sih Mas Busuk ke Jakarta, memang kerjanya bisanya apa di sini? Nggak taunya saya masih kerja di Mebeler ya, tukang kayu. Oh, berarti tahun 71 nyampe di Jakarta. Iya. Tinggal di mana Jakarta? Tinggalnya di Kampung Duri, sebelahnya TSS, ya Gang Karung. Itu Bukit Duri kan ya? Eh? Bukit Duri apa Kampung Duri? Kampung Duri ya. Kampung Duri itu di TSS Gang Karungnya itu di Kerendangnya ya. Kalau pasarnya pasar Bukit Duri. Oh iya Bukit Duri ya. Pasarnya. Berarti termasuk kota itu. Kampungnya berarti Kampung Iya. Duri. Kalau tempat download itu yang ada itu baru ada di samping bioskop ada Miss Cici. Apa tuh? Miss Cici kayak rombongan apa itu apa Betawi itu. Oh Lenong Betawi tapi bentuknya gambar promo bukan? Bukan Miss Cici, ada ceritanya itu. Oh Berarti kayak Leno. Oh kayak Lenong. Topeng lah gitu ya ceritanya. Topeng kalau Iya. ya. Kalau Malam topeng ini ya. ceritanya Miss Cici apa si Jampang apa. Oh, Iya Leno gitu. Anda kalau yang ke Jembatan 5 mesti tahu di mana tempat. Tapi itu daerah situ berarti termasuk kota loh. Bukit Duri termasuk kota loh.
ya termasuknya ya itu stasiunnya kan dekat tuh, Iya. stasiun kota. Iya, betul masuk kota itu. Anak kota juga. Di situ berapa lama, Mbah? Saya ada kurang lebih 2 tahun, hampir 3 tahunan enggak? Hampir 3 tahun di Bukit Duri. Iya, Nah, terus di situ Mbah sebagai mebel tukang kayu. betul. Oke. Terus Mbah habis dari situ kemana? Apa langsung ke Chelsea? Apa kemana lagi? Enggak. Apa ngerantau dulu? Langsung ke Jepang? Lah. Ke Jepang. Mbak Bongso orang tua kan nggak tegaan kadang-kadang ya, sakit-sakitan terus akhirnya ada saudara Mbak Bongso sendiri tahu tempatnya, dan Pak Ranin di situ diajak pulang dulu. Oh, back to the legend pulang kampung. Oh iya. Nah, itulah makanya ya kita baru 3 tahun aja saya mengenal di situ yang namanya Bang Yuyun Chandra almarhum. Saya yang beruber ya mau cari apa nih. Tapi ngomong di situ ini dong, apa namanya pendengar setia radio gitu sampai. Iya, saya kalau namanya jiwa seni itu Disamperin terus. dimanapun seninya kita senengnya apa, dangdut ya dimanapun ada. Kalau nggak salah itu di Gang Kancil itu ada Radio Kejayaan. Nah itu nongkrongnya almarhum Bang Yuyun Chandra. Oke, ini kayaknya makin banyak nih. Pengalamannya udah banyak banget ya. Banyak banget nih. Mbak habis dari situ pulang kampung. Betul. Pulang kampung berapa tahun? Wah nggak lama. Oh, nggak lama. Cuman seminggu. Ibu saya langsung sembuh. Nengok doang berarti. Ibu saya langsung sembuh. Berarti dia penasaran anak gua ini di Jakarta ini hidup apa enggak gitu kali ya. Udah kepikiran orang tua saya. Alhamdulillah tambah seger ya kan. Ibu, Pengalaman saya bilang, banyak. terus saya dibawa adik ipar saya ke daerah Ngapak, Banyumas. Wah, dari Jakarta Oh, di Banyumas. balik ke Banyumas. Iya. Itu di situ namanya gandrungin, namanya ya pecinta seni itulah. Gandrungin yang namanya ketoprak, Mas Gimin, peang penjol. Nah, itu saya di situ. Di Banyumas berapa lama? Di Banyumas sampai tahun kalau nggak salah 76. 76. Lumayan lah 4 tahunan lah ya. 4 tahun. Oke. Terus dari Banyumas. Dari Banyumas kita pulang lagi. Pulang lagi. Iya, ke kampung. Mau ngisi ilmu. Merit. Oh, iya. Itu saya ketemu. Berarti tahun berapa Mbah nikah? Berarti tahun 76. 76. Oh, 76. Hiburannya apa? Waktu itu kalau hiburan kalau nggak salah nggak ada pengajian aja. Pengajian. Bagus itu, Pak. Bagus. Kalau sunatnya saja itu mungkin ya kayak Ahmad Basahir, kayak Akadir ada Oh, di rumah saya. Om pernah sunat? Rugi nggak disunatin, tapi jangan sampai 2 kali ya. Habis. Oke, kita singkat, Mbak. Kita singkat. Itu Mbak kan awal 65 siaran di kampung. Iya. Ya kan, terus sampai itu perjalanan pindah sana pindah sini kan, sampai ke Banyumas. Nah, sampean siaran lagi itu tahun berapa? Setelah Merit, saya itu balik lagi ke Jakarta. Itu ada di daerah yang namanya Jembatan 2. Jembatan 2. Jakarta Barat, Jakarta Barat. Ada di jalan apa saya agak lupa itu. Pokoknya daerah situ. Daerah situ. Tetap saya
masih gandrungi itu aja. Yang terutama makanya saya bisa milah-milah waktu itu bahwa musik Melayu untuk wilayah Jawa itu terbelah dua. Ya istilahnya ya orang-orang pemusiknya itu wilayah dua. Ada wilayah timur seperti Mbah Ida Laila almarhum, ada Ikke Nurjanah waktu itu belum ada, itu paling dekatnya aja Akadir, terus ada Arafik, dan irama seni, dan juga ada Chandra Lekha. Itu di sini orang Barat, terutama Jakarta, apa Bogor, itu nggak mengenal lagu-lagu itu. Lagu-lagunya yang irama Melayu itu ya yang wilayah Barat. Pak Haji ya, Haji Oma Irama, sama ya kayak-kayaknya semua itu penyanyi kayak Tinggi, terus ada Johanna Satar, terus ada lagi Nayo Maimunah, jadi ada Mansur S, Latif Khan, ada terus ada lagi dulu tuh ya tadi ada yang lain-lain banyak, tapi khusus wilayah Barat. Dan dibagi lagi yang wilayah Sumatera itu ada lagi. Iya. Namanya Bibit Cikuntan, terus yang irama-irama apa itu Cipinan, terus Melayu Deli. Nah itu dari wilayah Sumatera. Nah Mbak, udah sekian lama dari kampung datang lagi ke Jakarta ya kan. Nah itu masuk mulai siaran lagi itu tahun berapa Mbak? Jadi setelah saya di Jakarta itu kurang lebih ada 35 tahun ya. 35 tahun di Jakarta? Jakarta. Lama. Berarti harusnya kalau tinggal di Jakarta mah tetap nyasar. Kalau sekarang bawa ke Jakarta. Karena perubahannya jauh banget. Ya, orang stasiun busnya aja masih di Bulakan Kalilanang, Bulanan. Ya, kan lapangan banteng kan ke Bulanan. Iya, gitu. Oke, 35 tahun baru masuk mari. Bukan ya ke wilayah Cilengsi. Ke wilayah Cilengsi. Betul. Baru saya jadi pengen menyiar ya. Pengen kembali lagi jadi penyiar. Waktu itu di radio apa Pak? Waktu itu saya pertama di RA Radio ya, Pak Haji kalau nonton. Tenada. Oh itu lattingannya. Iya. Pak Bambang tuh yang mau ngajak terus-terusan itu. Berarti masih ada dong kawan-kawan penyiar yang pas masih di sana masih tergabung di JMC juga ya? Masih ada. Itu di tahun berapa sih itu? Atau sekitar tahun 90-an. Ya 90-an. 90. Iya. Tahun 90-an. Apa tahun? Baru belum lama ini RA. Oh, tahun 90 kan saya udah di Cilengsi di Perapatan waktu itu. Setelah pembukaan Taman Buah Mekarsari itu Taman Buah ya, tahun 92 itu. Itu berarti pas pembukaan Mekarsari mah tahun 97. 92. Itu pas pembukaan pas Soeharto itu. Iya, waktu masih di Kempot almarhum. Jakron apa itu ada berantem juga kalau nanti biarin aja. Oke. Mbak berarti katakan tahun 92 kembali penyiar lagi ya. Betul. Oke, cukup Mbak. Kita lanjut lagi. Cukup. Langsung kita ke Tebela. Ini orang penasaran dari dulu nyebutnya Tebela. Nah kita sekarang mau kasih tahu rahasianya. Sebenarnya namanya siapa gitu. Ini ada 4 orang yang nonton, mau nanya nggak? Yang 4 orang nih.
kalau misalkan mau nanya, tanya aja langsung. Ntar saya tanyain. Kira-kira mau tanya apa sama Mbak Wongso sama Teh Bella atau ke saya juga nggak apa-apa. Ntar saya jawab sebisa mungkin. Tapi ini nih kita mau kasih tahu semuanya nama aslinya Teh Bella sebenarnya siapa. Rahasia deh. Rahasia. Ih, dia nggak mau kasih tahu. Habis namanya panggilan anak-anak sih. Oh gitu, gitu ya. Wartiem. Salah, Bang. Oh salah. Aduh. Oke, Teh Bella. Teh Bella ini pertama kali mulai siaran radio itu di mana dan kapan? Mulai siaran ya. Kalau mulai siaran sih belum lama ya. Tapi kalau mulai gabung dari radio gitu ya. Mulai gabung sama radio, kita sebagai fan, terus sebagai ikut di dalamnya, ada di dalam itu tahun 96. Tahun 96. Wah, lama juga ya. Saya 96. Kita ikutan di radio itu pun di Sumedang. Oh, Sumedang. Saya 96 belum kenal radio tuh. Saya Sumedang berarti tanah kelahirannya Jeprot Plorot nang Tampah. Kelahiran siapa? Kelahiran siapa? Teh Bella. Aku dilahir, aku di kok jadi lahirnya di mana sih? Kok bisa gede di Sumedang? Aku kalau aku dilahirkannya sih di sini ya, karena papaku orang sini. Papaku orang sini asli, orang Di sini itu sini. di mana? Di sini di Di mana? sini di Rawaputan. Rawaputan Cilengsi. Cilengsi asli ini. Perancis, Asli Perancis. Perapatan Cilengsi persis. Betul banget. Oke. Nah, papaku kan orang sini asli, mama orang Sumedang. Aku masa kecilnya di Ulu Jami. Ulu Jami, Tangerang. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Mayoran. Iya. Dia itu kalau sekarang Tangerang Selatan. Sekarang wilayah Tangerang. Oh, iya, Kalau sekarang dulu Tangerang masih ya. Jakarta. Kalau Jakarta, Ya, Jakarta. Oke. Tuh, masa kecilnya. Terus pas masuk sekolah saya dipindahin ke Sumedang. Oh, pindah pas sekolah. Sekolah apa? aja. Sekolah apa? SD. SD. Wah, Sekolah SD. Nah, itu pun saya juga belum ngerti bahasa Sunda sama sekali, belum ngerti bahasa Sunda. Dari Cilengsi mau pakai bahasa? Dia sudah Cilengsi. Oh, gitu. Akan kerjanya di Jakarta kecilnya. Oh, kecilan tuh anak Jakarta Anak juga. Jakarta, jaga Oh. sekolah. Sama kayak Mbak. Anak Anak Jakarta. Orang Jawa. Kok ini kecilnya anak Betawi. Oh, berarti ngomongnya lu gue. Coba Mbak, ngomong lu gue. Lu gue coba gimana Mbak? Coba lu gue Ogah. Coba Mbak ngomong. Lu gue Saya mah enggak enak. Iya. Oh, berarti anak Jakarta. Terus habis itu pindah ke Sumedang pas sekolah. Sekolah, iya, sekolah Sumedang. Terus habis sekolah tahun 95 keluar sekolah saya ke sini. Nah, di sini kata nenek udah tinggal di sini aja, nggak usah balik lagi ke Sumedang gitu kan. Akhirnya saya tinggal di sini. Nah, terus udah gitu saya jenuh, di sini juga jenuh gitu. Balik ke Sumedang, di Sumedang banyak teman-teman kan. Nah, terus ngajakin, yuk kita gabung ke radio gitu kan. Nah, situ saya gabung di radio, namanya Radio Yusan. Radio Yusan, kalau Sumedang bilangnya Yusan gitu. Oh, Yusan, Radio Yusan. Ya, itu di Sumedang di daerah Cimalaka. Oke. Nah, situ saya mulai gabung tahun 96. Nah, udah gitu saya juga bete lagi karena di kampung bete ya, kurang temen juga. Akhirnya saya pengen balik ke sini gitu kan. Saya balik ke sini. Udah di sini tuh saya kerja. Ketemu jodoh. Tapi begitu saya balik lagi ke Sumedang tetap aja masih aktif di radio. Gitu. Masih tetap aktif di radio. Nah, udah gitu udah di Tapi itu di aktif di radio cuma sebagai fan aja. Sebagai fan aja saya. Terus biasanya kalau ada acara apa gitu kita jadi, tapi ya istilah katanya rada-rada diperhatikan gitu. Oh, tahun-tahun berapa itu, tahun berapa? Itu dari tahun 96. 96. Nah, coba tadi Mbak udah ngejelasin tentang situasi radio studio di tahun 65. Iya. Ya, sekarang perkembangan di 96 kayak gimana? Kalau waktu itu 96 kita masih tetap masih pakai kaset pita. Kaset pita. Masih kaset pita.
dari penyiar satu, operator satu. Penasaran dulu studio itu punya cara naruh kasetnya gimana sih? Taruh kasetnya pakai rak, di rak jadi gini susun begini. Iya, berarti berapa banyak? Banyak kayak, makanya kalau dilihatin kayak di dinding itu kaca di dinding ini Orang semuanya kayak kaset. lemari pajang. Iya, Oh gitu. kaset. Jadi dari atas sampai atas tuh, dari bawah sampai atas tuh kaset. Itu Jadi- terbagi-bagi tuh. jadi- Ini barisan dangdut begini. Ah. Ini yang barisan. Nah, itu cara nyusunnya gimana? Begini, ini kan katanya Enggak, maksudnya misalkan ya, misalkan apa nyusunnya berdasarkan nama lagu, apa nama album berarti kotakan ini A, kotakan ini ya, B, apa gimana? Ya. ada gitu, ada yang gitu ada. Tapi kalau kita itu jadi si naruh kaset itu jadi kan kalau enggak jadi enggak di begini kan enggak, tapi di gini, di miring begini. Iya. Nah, jadi kan kelihatan di sini Oh, kelihatan ya. kelihatan labelnya. Labelnya di sini. Oh, ini album siapa kan kelihatan. Jadi kayak gitu. Tapi susah juga ya cari. Misalkan, Iya, rada ribet kan. berarti itu yang berarti acara yang paling dihindari adalah ini goyang request bebas. Ya. Paling dihindari berarti ya. Kalau misalkan Enggak sih Putar, bebas sih, putar. kalau request bebas. request bebas. Bebas. Lagu apa aja? Lagu aja bebas. Itu kalau misalkan ada yang tapi itu atensi sih ya. Atensi. Masih atensi Kan, dulu. jadi kan kita kan sebelum acara kan pilih atensi. Pilih atensi. Siap-siapin. Heeh. Iya. Misalkan acara dangdut nih. Misalkan acara dangdut, atensi ada berapa gitu di acara, misalkan ya, kalau di sini kan kita ya acaranya misalkan digoda ya. Ada berapa atensi gitu itu. Lagu-lagunya udah kita Lagunya siapin. disiap-siapin. Iya. Terkadang kalau makanya Kirain lagunya request langsung datang tok assalamualaikum minta lagu campur sari. ribet ya. Waduh, itu langsung nyari dulu. Bentar, lagunya di mana ini? Jangan salah. Kalau kayak gitu saya pernah waktu di RPM juga kayak gitu. Begitu. Di CD jadi muter dulu. Enggak, itu saya juga penasaran juga ya. Misalkan begini, kan lu pakai kaset, Iya. ya kan? Pakai kaset. Nah, itu lagunya ada di tengah-tengah, misalkan. Diputer. Terus habis itu diputer didengerin dulu gitu. Iya. Bener enggak nih? Ini pas apa enggak? Oh, pas di sini gitu ya. Terus habis itu baru ceklek gitu ya. Ribet banget. Memang ekstra ya. Kalau zaman dulu ekstra bener ya, Pak ya. Betul. Ekstra. Ribet. Gimana yang lain ngerasain nggak ribet banget jadi penyiar dulu ya. Aduh, gila. Tapi kalau saya sih dulu pas masih di kampus kan tahun 2003-an lah ya. 2003 itu udah ada komputer Ya, data semua di komputer. Kalau nggak ada di komputer karena dulu internet susah, jadinya pakai kaset, ada yang pakai CD. CD. Tapi itu yang kaset selalu dihindari supaya nggak ribet. Jadi pakai VCD, ada lagunya ini kan tinggal pilih doang. Tinggal klik gitu pilih ya. ya, klik. Oh, salah, berarti saya udah bagian enaknya aja saya. Oke, balik lagi tahun 96 tuh masih jadi fans itu. Serunya gimana sih jadi fans radio? Serunya ya. Kalau saya memang dulu waktu 96 memang masih ceritanya ABG ya. Seru sih kalau kita kan aku kan tinggal di kampung ya. Sedangkan radio kan di kota ya. Itu yang namanya fan itu dari kota itu malah nyamperin ke kampung. Seru juga sih. Oh gitu. Iya, jadi nyamper aku ke kampung. Kan dulu aku dipanggilnya waktu di Yusan itu dipanggil Dede Piki. Oh, punya nama udaranya Dede Piki. Dede Piki. Oh. Itu namanya. Bentar, itu Dede Piki tuh Piki pacarnya apa gimana sih, kan biasanya kan Dede dan Piki gitu gimana ya? Kalau Piki itu aku ambilnya karena senang aja dengan nama Piki, kayaknya Piki itu cakep sih namanya gitu. Cuma nama doang cakep. Oh, Piki ya. Ya udahlah Piki aja deh namanya Piki gitu. Daripada kan udah namanya aslinya udah gitu kan. Di belakangnya apa ya Piki itu. Berarti nama udaranya Dede Piki. Dede Piki. Lupa nanya. Mbak, dulu nama udaranya siapa, Mbak? Enggak mungkin dulu nama masih Bawong masih semua juga namanya kan, Bawong. Oh, enggak mungkin deh. Masih namanya Bayus. Bayus. Oh, Bayus. Babe Yusuf. Oh. Bayus. Nah, kan sampai masih muda dulu, masih enggak, pas lagi tahun 65. Oh, 65 nama asli. Nama asli. Nah, kalau nggak salah itu kalau di Iya, nama aslinya. SMA Negeri 1 itu
semuanya di depannya tuh pakai Raka. Ah, Nah, Raka Dani, Raka iya berarti siapa, Pak waktu itu siapa. Raka Yusuf. Ah, iyalah kalau gitu. Oh, iya iya. Ya pemirsa karena udah lama banget ya, udah lama banget 65. Lupa. Jadi dia udah agak lupa, udah nggak apa-apa anggap aja Raka Yusuf dulu pas nama udaranya. Ya, oke. Terus balik lagi, itu sampai tahun berapa? Nah terus ini kan masih jadi fans siaran. Nah terus mulai siaran itu di mana? Terus habis itu ditawarin, kalau bahkan tawarkan diri nih. Iya. Ya kan, kalau Teh Bella nih gimana ceritanya bisa masuk ke dalam studio? Bisa masuk ke dalam studio ya. Aku bisa masuk ke dalam studio memang ditawarin ya. Ditawarin. Oh enak ya. Ditawarin. Karena waktu itu di RPM ya nggak ada penyiar Sunda. Terus salah satu pennya kenal sama saya gitu kan. Terus dia ngomong, Neng mau nggak katanya siaran di radio di mana sih gitu, di mana di dekat di Mekarsari katanya. Bisa nggak ya gitu kan, pernah nggak katanya gabung di radio? Kalau gabung di radio pernah sih, emang waktu itu juga sempat nama saya itu di radio tempat di atas lah gitu ya, karena memang saya dibilangnya idolanya lah gitu. Cia idolanya. Kan di situ kalau yang kirim atensi itu buat Dede Vicky di Bacam katanya gitu. Oh. Dede Vicky di Bacam itu spesial, itu pasti banyak. Oh Bacam itu apa sih? Babakan Campaka kampung. Oh Babakan Campaka, nama kampung. Iya, nama kampungnya Babakan Campaka. Berarti dari dulu udah jadi idola. Dari dulu. Jadi idola. Iya. Iya, kalau nggak jadi idola nggak mungkin dari kota nyusul ke kampung disamperin. Iya. Ya kan kalau orang kan dari kampung nyamper ke kota ya. Iya. Nah ini kebalik deh, kenapa dari kota nyamper ke kampung mau ngajak Iya, ke studio gitu. Bukan seorang dua orang tuh Oh sekali berarti kata itu banyak kan. tahun berapa ditawarin jadi penyiar di situ? Jadi penyiar ini tawarinnya tahun kemarin tahun 2007. 2007. Belum lama. Oh belum lama 2007. 2007 masih pakai kaset juga? Udah CD. Udah CD. Udah CD. Oh berarti udah gampang lah ya. Udah mendingan Udah gampang. Tapi masih repot juga. Repotnya Kita backsound di sebelah sini, kita muter lagu sebelah sini. masih bener kayak DJ dong. Iya kayak gitu. Ntar kalau milih CD ini ada yang nelpon minta lagu ini, kita nyari dulu CD-nya. Tetap aja masih repot juga sih. Oh iya. Cuman bedanya nggak kayak zaman dulu ya. Kalau dulu kan tinggal muter lagu dulu gitu ya di kaset. Kalau CD kan tinggal Iya, kalau CD kan aja. agak gampang. Oh berarti Teh Bella sama saya selevel. Sama ininya apa Iya. namanya ngalaminnya sama berarti. Tapi kalau saya sih emang enggak. Kalau saya kan dulu kan radio kampus, jadinya kan fasilitas sudah banyak, internet sudah ada, semua tuh udah dikumpulin di komputer, jadinya agak gampang. Gitu, benar. Berarti pertama kali tahun 2007. 2007 di radio RPM. Terus pernah ke Suci juga. Di Suci di Wanakerang, karena di Suci itu Tapi nama udara tetap itu. tetap Dede Vicky. enggak, Teh Oh, Bella. Teh Bella. Teh Bella. Itu sebentar, ini kita mau tanya dulu. Itu inspirasi nama Bella itu dari mana? Lah itu yang ngajaknya itu. Hah? Yang ngajak siaran itu, yang nawarin siaran itu. Yang nawarin siaran itu namanya Bella. Enggak. Dia Nawarin itu nama. kata saya kan tadi kan saya mau pakai nama saya kita asli gitu kan. Kata dia nggak usah nih, nggak usah nama asli. Lah kenapa gitu? Enggak lah, jangan nama asli. Terus nama saya apa? Ya udah saya ganti Itung aja deh, kata saya gitu kan. Oh gitu. Ganti Itung aja deh gitu. Jangan Itung. Lah biarin orang kampung, kata aku teh. Kan orang kampung nggak Itung aja nggak apa-apa gitu kan. Apalagi Sunda acaranya, udah nggak apa-apa Itung aja. Jangan katanya. Ya sama dia kasih Bella, ya sampai sekarang kenar jadi Bella. Oh. Tapi kalau waktu di Suci saya Itung. Di Suci nggak jadi Itung, tetap Bella. Karena di Suci ada juga Mama Itung juga. Mama Itung ada. Iya, Pak Ayah Raditya juga kan. Nah itu Moy nama dari apa itu?
Kalau Moy itu Pak De Haji tuh yang ngasih. Neng Moy katanya. Oh. Neng Moy itu Pak De Haji yang Oh, ngasih. namanya banyak ya. Ada Tebela, ada Moy ya. Benar. Berarti emang sebenarnya penyiar itu rata-rata namanya itu yang nama di udaranya bukan nama asli. Gitu. Cuma gua doang yang jujur banget. Tapi saya juga kan yang udah terkenal justru nama itu sampai istilah katanya sampai keseharian saya, sampai tempat tinggal saya sekarang tetap aja namanya itu nggak ada yang tahu nama Iya, saya. berarti sampai sekarang Sampai tetangga nggak ada yang tahu nama asli. nggak ada yang tahu nama saya. Aduh, kasihan. Yang tahu nama saya cuma yang KTP aja yang tahu nama saya. Berarti itu kalau misal pernah kalau misalkan ada yang nyari apa atau ada yang mau ngirim sesuatu gitu pakai tetap nama Tebela. Tebela. Tetap Tebela. Karena namanya udah itu ya udah itu. udah orang udah mengenalnya nama itu. Kalau kita kasih nama sendiri gitu nama pribadi, ntar orang kebelenger lagi. Kebelenger gitu maksudnya. Saya kebelenger siapa ini? Nah, ya udah itu aja namanya. Sampai ke mertua pun, keluarga mertua pun semuanya kakak, ipar, adik semuanya taunya Bella. Waduh, nggak tahu nama asli juga. Tahu namanya Tapi manggilnya itu. Itu manggilnya karena namanya itu. Aduh, benar-benar rahasia. Jadi hari ini kita mohon maaf nggak bisa ngasih tahu nama aslinya. Karena disebut tadi. Tapi kalau yang cermat tadi dia udah nyebut nama aslinya. Tadi kalau disebut nama aslinya. Tapi kalau yang nggak nyimak berarti belum tahu nama aslinya. Berarti tahun 2007. 2007. Pertama kali di RPM berarti ya. Iya, pertama di RPM. Terus habis itu kemana lagi tuh? Habis dari RPM ke Suci, cuman nggak lama di Suci. Tapi masih tetap di RPM. Iya, waktu masih tetap di RPM. Jadi kita ini karena di Suci kita kejauhan, udah juga apa namanya angkutannya susah. Jadi saya udah putus di Suci gitu. Jadi saya di RPM. Di RPM. Nah, terus ada sempet off sebentar, berdirilah Radesta. Radesta. Ya. Tahun berapa itu? Tahun berapa tuh? Radesta itu kalau nggak salah tahun 2008. 2008 ya. 2008. 2008. Oke. Berarti sudah tidak dari RPM pindah ke Radesta tahun 2008. Ya, aku ditawarin semenjak itu waktu Radesta juga masih belum berdiri ya, masih kita dari awal dari pertama berdiri Antine. Kita udah di situ udah ditarik duluan sama Bang Robert ya. Mau adain kita mau diriin radio katanya di sini. Ya katanya gabung. Saya tawarin juga, akhirnya udah Radesta Radio Taman Rahayu. Oh, Radesta tuh Radio Taman Rahayu. Radio Taman Rahayu. Ya. Nah, itu saya di Radesta. Itu Mbak tahun 2000 itu tahu tuh? Belum sih Mbak, belum masuk. Belum masuk. Dia masuk di JMC. Di RBS. RBS. Belum masuk. Oh, berarti ini dulu masih beda radio. Bukan. Udah off ya. RA udah off. Oh, RA udah off. Udah off. Radesta berdiri RA udah off ya. Oke. Nah, saya tuh di Radesta itu dari 2008 di Radesta, terus sampai Radesta ganti nama jadi RBS. Ya, saya masih tetap di situ. Nah, di situ ketemu Nah, Mbak Wong. setelah RBS udah berapa tahun di jalannya RBS, baru Mbak Wongso masuk. Oh, berarti disitulah pertemuannya. Mbak Wongso belum lama di RBS, pindah ke JMC. Iya. Oke, itu dulu. Tapi sih awalnya memang udah fans radio ya. Jadinya pas begitu ditawarin siaran mah seneng banget apa gimana perasaannya dulu? Waktu ditawarin siaran saya enggak serok. Enggak, maksudnya ada perasaan sedang apa? Kalau perasaan sedang enggak juga, soalnya kan saya sempat nolak. Oh gitu. Sempat nolak. Enggak gitu. Enggak, alasan nolaknya kenapa? Apa karena masih kerja? Apa emang gimana gitu? Saya memang waktu itu
pengen fokusnya pengen kerja gitu. Oh, pengen fokus kerja. Enggak gitu kan, saya enggak mau gabung siaran gitu. Karena saya pengennya kerja gitu kan. Karena memang saya punya tanggungan, makanya saya pengennya kerja aja gitu. Nah akhirnya tapi udah nggak apa-apa katanya, nggak bagi-bagi waktu gitu. Soalnya nggak ada orang yang bisa bahasa Sunda gitu, soalnya kan Sundanya beda gitu kan. Padahal saya bisa bahasa Sunda. Tapi bawa ini lagu apa? Acara apa dulu? Waktu itu saya dikasih acara Sunda, emang Acara Sunda. Sunda. Terus keduanya dikasih kenangan tembang nostalgia. Oh gitu. Jadi 2 acara. 2 acara. Tapi kalau sejujurnya saya juga bisa bahasa Sunda tuh udah sekolah. Udah di sekolah saya bisa bahasa Sunda. Kalau bahasa kecil nggak bisa, nggak ngerti. Oh, tapi sekolah kan dulu seperti sono ya. Iya, makanya bisa Oh, di iya. sekolah gitu, bisa sampai di sekolah. Beda Mbak antara Sunda sekolahan sama Sunda yang belajar sendiri itu beda. Beda. Kalau saya kan Sundanya belajar sendiri. Tapi emang setiap lingkungan bahasa Sunda itu beda ya. Beda-beda ya. Emang. Ada yang halus, itu antara halus, terus kasar, datar gitu. Tapi kalau kadang saya dengar juga cara menerapkan bahasa Sunda juga ada nggak pada tempatnya gitu, nggak pas pada tempatnya gitu. Oh, kata-katanya itu. Kata-katanya, contohnya ya. Contohnya. Contoh kan mandi ya, mandi kan bahasa datar ya. Nah, tapi kalau yang sesungguhnya itu mandi itu untuk pribadi gitu kan. Tapi kalau untuk orang lebih dewasa dari kita gitu ya, ini kan siram gitu kan. Siram. Tapi untuk kalau misalkan untuk anak-anak kecil ibak gitu. Ibak. Kalau yang sekalian seumuran Itu kan datar, mandi. oh mandi. Kan yang lebih halus kan siram. Oh, bahasa Sunda itu mandi. Sama kayak bahasa Jawa. Oh, adus. Ada yang lebih kasar lagi. Apa tuh? Itu kata ya. Diguyang. Itu nama kalau bahasa Betawi Diguyang. mesti seblok. Guyang. Guyang. Kalau bahasa Sunda guyang itu nyebur. Lah iya. Nyebur guyang. Oke, berarti sampai akhirnya masuk ke JMC tahun berapa sih itu? Kemarin 2000 berapa ya? Saya juga enggak. 18 ya. 18. Ya, oke. 18 17 Pak. 17. 17. Itu dari RPS pindah ke JMC. Nah, sekarang nih kita mau tanya suka dan duka, gitu ya. Mungkin kalau saya sih nggak bisa menceritakan karena dulu saya kan radionya kan radio kampus. Jadi tuh radio kampus berbeda lah ya. Namanya kita kuliah gitu kan. Jadi suka dukanya tuh nggak begitu berasa. Kalau saya dulu dukanya karena dulu radionya itu dikuasai sama anak-anak teknik elektro. Habis itu pas udah besar dikuasai sama anak komunikasi. Jadi dukanya tuh kerjaan kita diambil orang. Gitu. Kalau Mbak suka dukanya nih, berarti kan udah cukup lama lah Mbak nih ya kan. Ya. Nah itu sekarang kita ngomongin dukanya dulu dah. Dukanya itu kalau jadi penyiar radio komunitas terutama ya, radio komunitas itu apa aja tuh Mbak? Atau ada sesuatu yang mau diceritain yang Mbak tuh nggak bakalan lupa sampai sekarang gitu. Tapi yang dukanya dulu, sukanya ntar. Itu satu di kekeluargaan dulu, Pak. Antara istri ya dengan diri saya ya. Jadi itu di keluarga kita. Jadi kalau yang belum tahu bagaimana sih seorang penyiar dan gimana sih penyiar. Jadi saya kalau lagi atensi, lagi ini terus pada ketawa ketiwi, disangkanya itu kumpul di studio. Oh gitu. Oh kerjaannya ngumpul aja. Cerita cengis sama orang. Seneng ya, enak ya. Oh berarti dukanya tuh dicurigain mulu sama orang rumah. Betul. Waduh, emang bener. Ada lagi nggak selain itu? Ya kalau dukanya ada lagi masalah cuaca katakanlah ya. Berangkat terang mau pulang udah gede.
Oh berarti itu gimana itu? Udah radio nggak boleh dinyalain, nggak ada yang pulang, mau nungguin. pulang jadi Oke. Kalau Teh Bella, dukanya dulu dah, dukanya dulu. Kalau dukanya ya buat saya sih mungkin karena perempuan juga kali ya. Saya sebagai perempuan pernah gitu ya, pernah dicemburuin sama istri orang. Waduh. nah Ini hati-hati ya buat para penyiar ya. itu emang kalau misalkan kalau idola kan emang susah. Idola susah. Bukan. Jangan idola aja, sekarang nggak bukan idola aja, yang nggak idola juga bisa dicemburuin. Oh berarti dukanya itu. Ya, pernah saya dicemburuin sama istri orang. Kenapa? Sedangkan saya nomornya kagak punya, terus ngechat nggak pernah, itu kan kita mau kemana ya, orang kita nggak punya nomornya kan. Ya, saya dicemburuin di situ, sampai kan kalau suaminya itu suka ikutan ya, tidak ya biasa gitu kan, minta lagu apa gitu kan, tapi dia nggak nelfon, cukup paling-palingin SMS atau nge-WA gitu. Nah di situ kan dia panggilnya gitu, apa namanya, Neng gitu kan, Neng minta lagu ini gitu. Kalau kan itu kan bukan ke nomor saya, karena ke nomor radio. Nah, gitu. Karena saya nggak punya nomor dia, saya nggak memiliki nomor dia gitu kan. Nah udah gitu si perempuannya ngeliat gitu kan, mungkin ngeliat atau dengerin terus udah gitu sampai dia neror saya siang malam tuh kayak nggak ada waktu neror saya sampai gini, saya itu emang penyiar tapi saya nggak pernah ngeladenin kayak gituan gitu ya, maaf gitu kan, saya penyiar, saya netral ke siapa aja ayo gitu kan, siapa aja mau dekat sama saya ayo, tapi kan saya netral, nggak jadi masalah buat temen, itu lebih baik gitu daripada bermusuhan kayak gitu. Saya nggak mau. Kalau memang iya tanya deh suaminya gitu, pokoknya itu aja deh, jelek banget ya. Pokoknya dukanya begitu, dicemburuin sama istri orang. Dicemburuin iya, dibikin iri iya sama orang-orang itu. Saya pernah sama orang juga sampai ya sama-sama fan ya, sama fan. Saya pernah sampai dibilangin si Bella begini, tapi saya santai aja, biarin. Oh jadi buat bibir lah. Nggak jadi pikir. Yang penting saya fokus ke depan itu aja. Buat saya itu. Ini idola Pak. Dulu Pak pas lagi jadi siaran pernah dicemburuin sama suami orang gak sih? mau main pedang-pedangan apa? Enggak, maksudnya apa namanya, suaminya itu cemburu sama Mbah gitu maksudnya. Pernah nggak? Nggak ada. Wah berarti mulus Mbak ya. Apakah nggak mulus Mbak? Soalnya begitu ada dari keluarga masalah seorang penyiar, saya ajak istri saya, ya Mama dia, ajak sono ke RBS, ya. Saya operator, lainnya yang seneng-seneng yang jogetan itu di luar. Oh ini Pak penyiar. Iya. Nah sekarang saya mau tanya, ini kan waktunya sisa 13 menit lagi, karena sebentar lagi saya mesti masuk siaran, terus sama masukin motor. Saya juga pernah loh waktu itu siaran ke RBS, saking nggak ada angkot, waktu udah mepet banget, nunggu angkot lama banget ya, maklum kita kan nggak ada motornya. Naik truk saya. Kalau saya jalan kaki masih mending pada dekat ya. Pas Iya. saya dari sini naik truk saya. Naik truk, ya ampun, seorang idola naik truk. Loh, Kenapa? coba bayangin seorang idola naik truk. Kenapa saya sampai nekat naik truk ya? Tapi untungnya naik truk itu kita kenal ya. Nah, untungnya gitu. Sampai truk yang kita Agak kenal. diculik gitu ya. Orang masih orang juga masih ingat namanya juga masih apa. Soalnya kan dia masih kenal, dia masih orang Kelapa Nunggal sana. Nah, gitu kan. Truk itu apa namanya? Batu Karang. Oh. Iya, gitu. Saya bela-belain naik truk waktu udah mepet. Ya udah kita udah gitu. Dia saya lagi berdiri di pinggir jalan, dia nelsonin.
kemana? Ke Serang. Siaran ya, nggak ada mobil. Iya, ya udah buruan kita ikut. Ya udah nyebrang aja langsung ikut. Oh itu saya mau berangkat siaran. Iya mau berangkat siaran. Karena kita nunggu mau nunggu angkot sampai hampir 1 jam nggak ada angkot. Udah diteleponin. Ada kata Mbak Oropet, katanya abang nggak bisa jemput. Katanya, abang lagi di luar gitu kan, lagi narik juga gitu. Yang nggak bisa jemput ya udah akhirnya kita naik truk. Ya alhamdulillah. Udah gitu diceritain, diketawain saya. Naik truk. Ada aja sampai naik truk. Itu kita ngebelain radio, yang ngebelain fans juga gitu. Bukannya apa istilah katanya sok-sokan gimana, tapi emang udah merasa tanggung jawab gitu. Oh iya, tanggung jawab saya harus sendiri, apapun saya lakukan harus tanggung jawab, itu aja. Oke, ini waktunya masih kita 10 menit lagi. Mbak, tadi kita udah ngomongin masalah dukanya, sukanya nih, senengnya jadi penyiar itu apa Mbak? Terus habis itu sebelumnya tadi kan Mbak bilang katanya sebagai penyiar tuh harus memposisikan diri, ya kan? Ya kan, nah itu maksudnya gimana itu Mbak? Coba Mbak. Ya, jadi maksudnya kalau seorang penyiar itu bisa membawa pendengar untuk ya satu itu menyenangi dengan apa yang kita bawakan, misalnya campur sari, misalnya sudah dangdut gitu kan. Nah, nanti terjadilah tali silaturahmi. Kita banyak sahabat yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu. Sukanya apa Pak? Sukanya di senengnya, rasa seneng, cerita yang paling menyenangkan selama Mbak siaran yang nggak pernah Mbak lupain. Ya itu apa ya? Kayaknya saking banyaknya ya, dia bingung pilih yang mana gitu ya. Memang banyak banget. Ntar ini ntar yang ngiri. Oh gitu. Oh gini aja Mbak, kalau misalkan dipersentasein, ya kan? Dipersentasein antara suka sama dukanya itu berapa persen Mbak? Kalau saya boleh kata 80% suka. Wah, 20-nya duka. Ya karena Mbak nggak ada cemburuin sama laki orang, nggak pernah dicemburuin. Jadinya untung aja Mama Aji ngerti ya. Coba kalau Mama Aji nggak ngerti, waduh, ini dia nih centil banget. Ya itu memang. Ya benar. Cepat kalau ada masalah solusi kita bikin. Sip, cakep. Alhamdulillah berarti Mbak lancar karena pasangannya mengerti kondisinya kayak gimana. Bagus. Oke, sekarang Teh Bella. Ini cerita tentang sukanya. Sukanya ya. Yang paling Teh Bella ingat itu apa gitu. Habis itu nanti kita persentasekan antara suka sama dukanya itu berapa persen. Sukanya sih otomatis saya banyak, karena kita banyak teman ya, jadi banyak teman, tadinya kita nggak pernah jadi kenal, itu pasti otomatis itu ya. Terus kalau misalnya yang paling saya suka itu yang mungkin udah di JMC ini ya, udah di JMC ini kita paling suka bisa ketemu sama artis-artis itu kan, bisa ketemu sama orang yang misalnya yang lebih terkenal lah gitu ya, seperti itu ya. Alhamdulillah sih Sukanya begitu. supaya itu ya, yang enggak sih ya, intinya silaturahmi aja itu yang banyak yang bikin saya suka itu, silaturahminya. Dan alhamdulillah hobi saya dengan suami sama gitu. Jadi kita sukanya di situ, paling suka itu karena kita pun dari suami nggak ada larangan, karena kita dukungan gitu. Jadi alhamdulillah, jadi seiring gitu. Iya, suami juga nggak cemburu ya kan. Suaminya alhamdulillah nggak pernah cemburu, biarpun si Bella begini nggak cemburu. Kenapa? Karena si Bella percaya suaminya ada di sini. Iya. Pas Mbak pasangannya ngerti posisinya Mbak, Bella ngerti posisinya Mbak. Coba kalau nggak ngerti mau jadi apa, berantem terus itu. Berantem terus pasti. Kata orang Jawa bilang perang Bratayuda. Oke, sekarang kita persentasekan di menit sisa 6 menit terakhir. Kira-kira menurut Teh Bella kalau dipersentasekan antara suka sama dukanya berapa persen?
Kalau untuk saya ya, Ah, ini persentase senang-senang dan itunya ya, iya. bukan soal masalah Suka dan duka. Ah, Ah, suka dan dukanya. Kalau buat saya sih persentase ya antara gede juga ya. nggak apa-apa lah emang kenapa lah coba itu. Senangnya saya ya 70% lah. Senangnya 70%. Ada 70% ya sukanya ya. Dukanya 30%. Wah, lumayan gede. Gede kenapa? Rasanya nggak punya kendaraan sendiri. Jadi nunggu angkot terlalu sampai setengah jam sampai 1 jam. Curhat. Jadi nanti kalau yang nonton video ini, kalau ada yang mau ngasih kendaraan sama Teh Bella, silakan hubungi manajemen bensin, ya kan? Atau mau patungan beliin kendaraan silakan. Jangan oto Oto itu motor, bukan sepeda. motor ya. Atau Mbak mau masa sama aja Mbak. Iya. Dan yang penting nggak gejek bumi ya. Motor apapun kayak bawa itu aja motor doyok juga jalan terus, yang penting nggak gejek bumi, ada yang jalan kaki Selama ada bensin. nah. Bensinnya gampang, mampir dia. Iya. Mampirnya bensin mampir. Oke, ini karena kita udah di terbatas oleh waktu ya. Nanti video ini bakalan kita posting di channel YouTube-nya GMC. Nama channel YouTube-nya General Music Community. Nah, nanti yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang belum nonton tonton aja semuanya itu ya kan. Terus kalau ada yang mau tahu lebih banyak nanti di situ nanti ada detailnya lah, pokoknya mau hubungin siapanya ada di situ. Dan nanti kita akan lanjutin, akan kita culik satu-satu Mbak Wongso, kita wawancara sendiri biar nggak ada yang ini, kita mau kupas lebih detail lagi. Terus Teh Bella juga ntar kita kupas lebih detail lagi. Terus sama penyiar-penyiar yang lain ya, ada Yopi, ada Tenada, ada yang lainnya juga yang dulu pernah gabung juga bakal kita kupas. Tapi nanti pokoknya tetap aja stay tune terus di 102.8 FM GMC Radio yang paling beda. Sekarang closing terakhir, Mbak mau nyampein apaan? Jangan lupa ya, like, subscribe di YouTube ya. Ulang. Ini kayaknya bagus sih buat jadi opening. Apa coba tadi ulang. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, siap. Teh Bella pesennya. Iya, pokoknya buat semuanya yang lagi nonton ya, jangan lupa kata Mbak Wongso tadi apa Mbak? Like dan subscribe. Tuh, Ya. Tuh, padahal mah subscribe, bukan pada subscribe. Gampang. Di komen juga ya, jangan lupa di komen ya. Iya, pokoknya channel YouTube-nya. Terus abis itu kalau ada iklan jangan di skip, biarin Ya, aja, tonton biarkan saja, tonton aja iklannya ya. Hitung sedekah sama James. Oke, mungkin segitu aja. Nanti akan kita sambut lagi, nyambung lagi karena waktu udah terbatas. Teh Bella mesti pulang, takut kendaraan nggak ada nanti. Udah nggak ada di Udah nggak ada. Terus pulangnya naik apa? Oh iya. Ojek. Alhamdulillah. Oh iya. Wa syukur. Rezeki kita kemana? Iya, Alhamdulillah benar. selalu ada aja rezekinya ya. Betul. Yang penting kita sehat, tetap berusaha dan bertanggung jawab itu aja. Oke, itu aja. Nanti akan kita lanjut lagi, akan kita culik satu-satu orangnya siapa aja. Nanti pokoknya bakal kita posting di channel YouTube-nya JMC. Oke, gocit. Mbak Wongso. Ada. Teh Bella. Ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.